Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini gue akan mereview HG UC RX78 GP02A. Ini salah satu Gundam yang sebenarnya nggak gue expect buat beli ya, tapi karena ngelihat bentuknya yang unik jadi gue beli aja si Gundam GP02 ini. Oke, seperti ini bagian box artnya. BTW ini udah lumayan lama ya si GP02 ini, dan dia udah di renew ya jadi bandai biru. Jadi gue lupa kapan terakhir kali belinya, pokoknya udah lumayan lama. Dan dia sayangnya masih pakai moldingan yang lama, jadi sendinya nggak terlalu bagus ya. Oke, seperti ini bagian box depannya. Dia ada si Gundamnya, GP02 lagi nembakin cannonnya. Sini sudah bandai biru, sini ada logonya. Ini apa ini? Illustrated by Koma. Ini namanya ketutupan si Gundamnya. Gue juga nggak tahu ya kenapa si Gundamnya ini tuh seolah-olah tuh harus menuhin ruangnya ini. Jadi namanya ini ketutupan gitu. Padahal namanya RX78 GP02A, Gundam GP02A. Oke, ini ada tulisannya HG Universal Century. Jadi masuk ke yang canon ya, HG UC. Gini aja bagian depannya. Bagian sampingnya seperti ini. Ada bagian depan, bagian belakang. Ini ada profil Gundamnya pakai tulisan Jepang, tapi gua nggak bisa baca. Terus di sini dia lagi berantem sama GP02 juga ya. Ini yang versi full barter ya. Nih. RX78 GP02A Gundam GP02A bla 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 HG Universal Century. Bagian samping boxnya seperti ini. Dia sama seperti bagian depannya, harganya 300.000, lumayan juga. Terus nah nomor 066, mungkin dia dicetaknya yang ke-66. Bagian sampingnya seperti ini, dia ada sendi-sendinya, semuanya yang bisa digerakin. Terus dapat stand juga. Nah ini yang enaknya, jadi kita nggak perlu repot-repot beli stand eksternalnya. Ini ada profil Gundamnya juga, seperti biasa, stiker SNI, bla 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 bla, tulisan Jepang, Bandai Spirit. Bagian sampingnya lagi seperti ini, sama seperti yang tadi. Oke, gitu aja untuk box artnya. Menurut gua ini seperti UC pada umumnya, ala-ala UC gitu. Mereka lagi berantem di luar angkasa, terus ada Gundamnya yang pegang senjata atau lagi berpose seperti ini. Oke, lanjut, kita akan melihat ini dulu ya si manual booknya ya. Seperti biasa kita mendapatkan manual book. Ini penting, jangan lupa dibaca, berisi semua info yang kita butuhkannya soal Gundamnya. Ini ada bagian view-nya, action, ini namanya Atomic Bazooka, ini ada detailnya, dapat seal juga nih segede gaban. Terus bagian belakang bla 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 bla. Tuh. Ini part-partnya, cara ngerakitnya, dan color guide-nya. Kalau kalian mau nge-repaint lagi, tapi gua males, gua nggak bakal repaint lagi. Oke, lanjut, langsung aja ya review si Gundamnya dulu. Seperti biasa ya, aksesorisnya dulu baru Gundamnya. Oke, di sini udah gua ganti ke kamera zoom. Yang pertama tadi seperti gambar di depannya, kita mendapatkan stand ya. Nah, ini dia standnya. Jadi standnya begini, lumayan unik. Dia ada dua tiang. Ini tiang yang tinggi, ini tiang yang pendek. Kayaknya ini stand cetakan pada umumnya ya. Soalnya gue juga ngeliat ini di HG Nobel ya. Jadi HG Nobel juga dapat yang stand gini. Cuma dia warnanya putih kalau nggak salah Nobel. Cuma ini hitam. Jadi kayaknya ini stand universal ya, buat banyak Gundam gitu. Ya gini aja. Ada 2 batang. Ini modelnya kita slide gitu. Atau kita slide. Jadi dia digeser gitu buat nyopotnya. Dapat 2 tiang atau 2 batang. Oke. Lumayan kokoh sih standnya. Warna hitam aja, nggak ada warna lain. Mungkin cuman aksesoris pendukung aja, jadi cuman gitu. Oke, selanjutnya ini yang menurut gue oke banget. Dia dapat shield segede gaban nih. Shieldnya dia lumayan gede ya, hampir sama ini ya, menyamai MS-nya ya tuh. Dapat stand gede. Di sini ada stiker. Ini kayak stiker segitiga gitu, ke atas ke bawah. Sini ada heatsinknya 4 biji.
tapi nggak bisa digerakin lagi. Ini ada bagian atas bawahnya bisa digerak-gerakin. Ini ada gripnya atau handle buat dipegang gitu. Overall warna putih kusam ya, atau putih krem ya. Dia dalamnya kopong ya, kopong lah ya, namanya juga model kit. Oke gitu, dapat shield segede gaban, hampir menyerupai seukuran MS gitu. Oke, tadi kita juga mendapatkan si Atomic Bazooka ya, namanya Atomic Bazooka, jadi dia lumayan gede ya. Atomic Bazooka ya, iya, namanya Atomic Bazooka, dia gede banget. Nah ini dia. Oke, detail oke banget. Terus di sini dia bisa kita copot jadi dua ya. Ya, kita copot. Jadi si batangannya ini bisa ditaruh di dalam stand sini nih. Jadi dia bisa ditaruh di dalam stand ini. Dalam stand, dalam namanya dalam shield. Jadi multifungsi shieldnya. Bisa buat ngebawa ujung level bazooka-nya gitu. Jadi ini tinggal apa namanya ini, core-nya doang nih. Jadi di sini core-nya. Oke, kayaknya itu gitu aja sih. Oh iya, di sini juga ada si scope-nya tuh. Jadi ada scope-nya gitu, kecil. Jadi bisa di slide gitu, masuk keluar gitu. Tapi detail oke banget. Di sini ada konektor buat nempel di pundaknya. Di sini bagian output belakangnya, detail oke banget. Ada heatsinknya, terus ada heatsinknya juga. Ya, overall oke. Ini bisa kita keluarin dulu ya. Kita mau lihat-lihat dulu si selongsongnya ini atau mountednya yang gede banget ini. Nah ini kalau dipasang totalnya sih kayaknya ngelebihin Gundam ya, ngelebihin si Gundam ya deh kayaknya. Nah tuh, jadi kalau kita bandingkan sama MS-nya sih kayaknya dia ngelebihin MS ya tuh kan, agak ya sedikit lebih tinggi lah daripada MS-nya, sekepalanya lah tuh, sekepala dikit. Oke. Jadi ya dapat Atomic Bazooka nih, salah satu senjata penghancur ya. BTW gue belum nonton animenya ya, yang UC, malas juga namatin karena panjang banget, jadi gue agak kurang tahu ini fungsinya buat apa. Tapi namanya Atomic Bazooka, jadi seharusnya dia senjata yang paling mutakhir ya. Gede banget, detailnya oke banget, gimmicknya ada scope-nya bisa ditarik masuk gitu. Oke. Ya overall gini aja, senjata penghancur sama tadi dapat shield segede gaban. Cocok lah berdua-duaan tuh, dapat shield sama bazooka segede gaban. Oh iya, gue tahu kenapa shieldnya segede ini, karena dia untuk mengimbangi defensifnya ya, karena kan mobilitasnya agak kurang ya, karena dia gede banget. Jadi dia harus disupport pakai si shield ini biar nggak kena terlalu banyak damage dari musuh. Kayaknya sih gitu ya, observasi gue soal modelnya. Oke lanjut, kita juga dapat ini tadi ada efek beam. Jadi ada efek beamnya gitu, warna hijau. Dia outputnya lumayan gede, ya tingginya aja hijau. Output beamnya hijau. Terus gripnya ada di mana? Gripnya ada di sini nih, di bagian wise ini. Jadi wise-nya ini bisa kita copot. Kita bisa copot gitu, tarik aja keluar. Nah ini gripnya di sini, kita bisa pasang dia di sini, di belakang. Nah nih, jadi itu dia. Kita dapat sepasang ya, tapi gue cuman keluarin satu karena males nyabut-nyabutnya lagi. Nih dia grip shield, grip beamnya agak gede di bawah, terus di sini warnanya sama ya, agak-agak putih pucat atau putih krem gitu, tuh. Ada detail sedikit di ujung bawahnya tuh, ada garis-garisnya gitu. Overall ini cuman beam doang sih, nggak ada istimewanya. Oke, kita copot lagi ya. Kita copot lagi, kita masukin ke si Gundam ini. Oke, kayaknya aksesorisnya itu saja, tidak ada yang lain. Shield, bazooka, stand. Nah ini juga ada konektor stand ya. Jadi kita dapat si konektor stand 2 buat dipasang di bawah sini nih. Dia colokannya kotak ya. Kenapa kotak? Karena kalau bulat dia bakalan gampang loose. Jadi dibikin kotak atau curve biar dia ketahan di sini nih si bebannya. Nih dapat colokan.
colokan yang kotak. Oke, lanjut langsung review Gundamnya aja. Dia overall begini, buntak, gemuk. Kalau kalian ingat ini ya, series Bull Diver ya, di situ ada GP Race 210 ya. Jadi GP Race 210 itu develop dari ini nih. Jadi ini di develop jadi GP Race 210. Ya gitu. Overall begini saja, bagian depan, bagian kiri, bagian belakang. Ini ada ininya, ada colokan basokannya, gitu. Bagian kanan. Oh iya, di sini ada beberapa part yang udah gua markerin ya. Ini markerin emas ya, emas sama silver, tapi agak berantakan karena gue nggak terlalu pinter untuk ngewarna-warnain. Ya, tapi lumayan lah buat menurut gue, biar nggak bosan-bosan amat gitu. Karena ini kan fungsinya kayak pegas gitu kan, kayak shockbreaker gitu buat tangannya, buat nahan si laju basokannya gitu. Yap, begitu. Oke, lanjut kita lihat detail kepalanya. Dia kepalanya agak lebar ke atas. Ini stikernya 3 biji, ada di jidat. Ini warna jidat tengahnya merah, tanduknya abu-abu, matanya hijau, terus ada semacam kupingnya gitu. Ini beam vulkannya, ini stiker juga nih beam vulkannya. Nanggung banget sih sebenarnya. Harusnya bisa mereka bikin part sendiri sih, tapi ya stikeran ya. Tuh. Detailnya udah gua markerin, terus begitu kita bisa manggut-manggut, nengok kanan kiri. Yap, begitu. Lumayan jauh nengoknya, tapi tetap kepalanya aneh. Karena ini kalau dilihat secara proporsional tuh aneh tahu. Dia kepalanya kayak gede, badannya kecil, tapi kakinya mencuat gede. Terus ada semacam boosternya atau pendorongnya di pundak. Terus dia itu bodinya, nah dia ini armor badannya kayak begini aja, biru. Di sini ada exhaust, ada detail-detail bulat-bulat, keren. Di sini ada kamera nih. Ini kalau nggak salah fungsinya kamera ya, buat ngeker gitu. Kamera sekaligus scope. Terus torsonya nggak bisa diangkat terlalu jauh gitu aja tuh. Karena torso sama perutnya nyatu. Ini ada bagian rok depannya, kita bisa angkat dia tuh. Udah gua potong jadi 2, jadi bisa diangkat sendiri-sendiri. Ini bagian rok sampingnya kita bisa angkat, lumayan tinggi. Ini ada semacam exhaustnya gitu tuh di bawahnya. Terus ini tadi ada bagian handle si beam ya, beam saber. Handle-nya di sini disimpan di samping waist. Terus bagian belakangnya dia standstill, nggak bisa diapa-apain. Terus ini bagian backpacknya begini aja, ada logonya 02. Ini ada detail-detail bulat, overall oke. Ini colokan basokannya di sini buat menahan basokannya ya, biar nggak kemana-mana. Terus tangannya nggak bisa jauh-jauh, jadi pundaknya nggak bisa ini ya. Ini si armor pundaknya diem aja begitu. Jadi yang gerak bagian dalam sininya tuh, overall lah gitu. Geraknya nggak bisa terlalu bebas ya, jadi mentoknya begitu aja tuh, mentok begitu. Karena dia kehalangan si boosternya ini gitu. Ini kita bisa tekuk, belum double join, tangannya bisa kita putar-putar. Tapi agak keras, hati-hati takutnya malah patah. Ya gitu, juga overall sama. Kita putar-puterin, hati-hati takut patah. Terus di sini ada boosternya, ada mekanisme yang unik menurut gua di sini, oke banget nih. Bisa jadi si boosternya bisa kita naikin gini. Jadi ini kan begini ya boosternya, kita bisa putar ke bawah. Jadi nanti part yang ini ngikut nih, part yang di dalam ya. Jadi satu batang ini atau satu bagian ini ada 2 booster, jadi total 4, kiri 2, kanan 2. Ini stiker, ini part asli yang biru ini. Terus bagian dalamnya ada semacam tuas gitu atau shockbreakernya. Udah gua markerin silver dan gold, tapi agak-agak belepetan dan goldnya nggak terlalu ketara. Ada booster, jadi kita bisa tekuk gitu, set, bisa di extend. Dia kalau dalamnya tuh begitu tuh. Jadi dia ada semacam triggernya gitu, saling nyambung ya biar si boosternya sama-sama belok. Set. Nah gitu. Oke banget sih, itu sih gimmick yang oke dari Gundam ini tuh. Kalau diangkat jadi begitu. Set. Oh iya, ada satu lagi boosternya di belakang nih. Mungkin buat balancing ya. Jadi ini ada tambahan gitu, kita bisa putar ke bawah. Gitu. Nah, gitu. Jadi ada total ada 6, 2 di depan dan 1 di belakang. Gitu.
bisa kita gitu, bisa kita puter-puterin bagian yang ini, set. Nah gitu, agak seret, jadi harus hati-hati takutnya patah. Tuh. Terus bagian kakinya cuman bisa naik segini doang, kehalangan rok depannya, kita bisa tekuk, belum double join. Ini armor kakinya gede banget, tapi detailnya oke, lumayan bagus, warnanya krem, dan ini putih krem sama merah. Ini bagiannya stiker ya tuh. Terus di bagian belakangnya ada semacam titik atau kamera ya. Ini ceritanya kamera mungkin buat mengawasi bagian belakang, karena dia kan susah nengok tuh, susah nengok ke belakang, jadi ada kamera tambahan di bagian kakinya. Mungkin kakinya ini buat menopang ini ya, si badannya ini atau si boosternya ini yang gede banget, jadi dia armor kakinya juga ngikutin gede gitu. Bagian sepatunya, bagian bawahnya ada 2 booster juga. Detailnya lumayan bagus, gede, kita bisa angkat dia, naik turun. Di sini ada bagian pelindung kakinya, ada semacam tabung gini yang gitu di tengah sini, mungkin tabung buat boosternya ya, energi boosternya di sini. Ini pelindung kakinya bisa kita naik turunin, kita goyang-goyangin sedikit juga bisa, naik turun. Nih bisa kita puter-puterin juga si sepatunya. Yap, begitu. Nah, overall bagus. Ini juga sama, harus hati-hati tuh, agak seret. Tekuk tuh sampai segitu aja. Terus di sini ada sepatunya, kita bisa goyang-goyangin, naik turunin. Ini ada boosternya juga 2. Nah, begitu saja kakinya. Terus bisa kita pasang si colokan stand ini. Nih, colokan standnya dipasang di lubang yang kotak bawah sini. Gitu. Terus kita colok di bagian atas sini, di bagian sini standnya tuh. Tuh. Jadi dia nempel gitu. Terus si ini basokannya bisa kita pasang di bagian sini. Coba dulu. Di bagian colokan di sini nih, kita bisa pasang dia di lubang sini, itu ada lubangnya. Yep, gitu. Kita bisa kita bisa angkat begitu. Oke. Dipasang jadi begitu. Terus tadi ada shieldnya. Gue agak malas masang shieldnya, jadi gue malas ngebuka-buka tangannya karena tangannya seret banget cuy. Kalau dibuka takut patah. Jadi shieldnya gue gantung gini aja. Gitu. Nah, ini dia si Gundam GP02A. Kalau kalian fans UC berat, kalian coba ini Gundam, tantangan baru ya. Rakit Gundam yang pasti gede-gede. Otomatis noob marknya juga pasti bakalan gede dan banyak. Oke, kayaknya gitu aja reviewnya untuk si GP02 ini. Nggak ada yang terlalu istimewa ya. Perpaduan warnanya menurut gue B aja ya, UC pada umumnya lah. Ada putih, biru, merah, kuning, warna umumnya Gundam. Artikulasinya juga nggak terlalu bagus karena kehalangan gimmicknya, tapi aksesorisnya oke banget, dan gimmicknya oke banget. Terus beberapa detail partnya ini oke banget sih gitu ya, cuman cocok buat dipajang-pajang aja, bukan buat dimain-mainin atau digerak-gerakin. Itulah penilaian gue buat Gundam GP02A ini. Oke, gimana? Kalian tertarik buat beli Gundam GP02A ini? Kalau gue sih beli karena menurut gue gimmicknya unik sih, dan dia bentuknya agak lain daripada MS yang lain ya. Kalau biasanya Gundam kan agak ramping begitu, agak-agak ya bentuknya agak-agak humanoid banget ya, tapi ini menurut gue beda sih. Dia proporsinya agak pendek, boosternya gede banget, dan senjatanya juga gede banget nih, segede gaban tuh. Iya, overall ya begitu tuh. Gitu ya. Tuh. Diturunin si Gundam ya. Basoka Atomic. Oke. Nah, gitu aja reviewnya untuk Gundam GP02A. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video gue agar gue tetap semangat untuk bikin video review ke depannya. See you in the next video. Dadah.
Ya kalau nggak karena bentuknya yang unik, gue malas beli sih. Tapi ya ini menarik perhatian gue banget nih si weapon-weaponnya ini. Gimana kalian bakalan beli nggak Gundam ini gitu? Gundam yang lumayan gede dan cukup makan tempat ya kalau dilihat sih. Ini seingat gue belum ada versi MG-nya ya. Mungkin kalau yang versi MG dia lebih gede lagi mungkin. Oke, see you.